Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menceritakan tentang legenda asal mula nama Bengkulu. Sebelum itu, jangan lupa like, comment, subscribe channel ini ya. Bengkulu adalah sebuah provinsi di Indonesia. Ibu kota berada di kota Bengkulu. Provinsi ini terletak di bagian barat daya Pulau Sumatera. Di Bengkulu pernah berdiri kerajaan-kerajaan yang berdasarkan etnis seperti Kerajaan Sungai Serut, Kerajaan Selebar, Kerajaan Papetulai, Kerajaan Balai Buntar, Kerajaan Sungai Lemau, Kerajaan Sekiris, Kerajaan Gunung Agung, dan Kerajaan Marauriang. Di bawah Konsultan Banten mereka menjadi Fajal. Menurut cerita rakyat Bengkulu, legenda asal mula nama Bengkulu berawal saat terjadi peperangan antara Kerajaan Aceh dengan Kerajaan Serut. Pangkal masalahnya adalah penolakan lamaran putra raja oleh Raja Anak Dalam Muara Bengkulu, Raja Kerajaan Serut. Peperangan terjadi antara kedua kerajaan tersebut dengan hebatnya tanpa ada pihak menang maupun pihak kalah. Alkisah dahulu kala tersebutlah sebuah kerajaan di Bengkulu bernama Kerajaan Serut yang dipimpin oleh Ratu Agung. Ratu Agung memiliki seorang anak si sulung bernama Pangeran Anak Dalam Muara Bengkulu, sedangkan si bungsu bernama Putri Gading Cempaka. Saat Ratu Agung wafat, Pangeran Anak Dalam Muara Bengkulu dinobatkan sebagai penggantinya. Ia kemudian memerintahkan Kerajaan Serut dengan adil dan bijaksana. Melanjutkan keadilan ayahandanya, perdagangannya berkembang sangat pesat. Pangeran Kerajaan Aceh ingin melamar Putri Gading Cempaka. Seiring berjalannya waktu, adik bungsu Raja Anak Dalam Muara Bengkulu, yaitu Putri Gading Cempaka, tumbuh menjadi seorang gadis yang sangat cantik jelita, dan telah banyak para pangeran juga saudagar yang ingin mempersuntingnya. Kecantikan Putri Gading Cempaka diketahui juga oleh seorang pangeran dari Kerajaan Aceh. Sang pangeran segera mengirim utusan ke Kerajaan Serut untuk menyampaikan keinginan Pangeran Aceh untuk melamar Putri Gading Cempaka. Keinginan seorang pangeran untuk melamar terus ditolak halus oleh Anak Dalam Muara Bengkulu. Setelah mengetahui keinginannya melamar ditolak oleh Raja Anak Dalam Muara Bengkulu, sang pangeran Aceh sangat tersinggung. Ia marah bukan main. Ia kemudian meminta Kerajaan Aceh untuk menyerang Kerajaan Serut. Perang Kerajaan Aceh dengan Kerajaan Serut. Raja Anak Dalam Muara Bengkulu mengetahui rencana penyerangan tersebut. Ia segera menyiapkan siasat khusus untuk menghadapi pasukan Kerajaan Aceh. Ia mengetahui bahwa Kerajaan Aceh memiliki pasukan kuat. Kerajaan Aceh sulit untuk dikalahkan. Ia memerintahkan pasukannya untuk menebang pohon-pohon, batang-batang kayu pohon tersebut, kemudian dilemparkan ke sungai agar bisa menghalangi gerak kapal pasukan Kerajaan Aceh. Kemudian Kerajaan Serut menghanyutkan batang pohon-pohon tersebut ke sungai. Sementara pasukan lain berjaga untuk menghadapi serangan pasukan Aceh. Sudah tidak terhitung beberapa banyak kayu-kayu pohon hanyut hingga memenuhi sungai-sungai. Saat pasukan Aceh tiba di sungai untuk menuju Kerajaan Serut, mereka terkejut mendapati pohon-pohon hanyut dari arah ulu sungai menghalangi kapal-kapal mereka. Susah payah mereka menghindari kayu-kayu yang sangat menghambat perjalanan mereka. Untuk menghindari kayu-kayu tersebut, beberapa prajurit berteriak empang ke hulu, empang ke hulu. Akhirnya setelah bekerja keras, kapal-kapal pasukan Aceh berhasil melaju. Mereka mendarat di sebuah kakai bukit. Pasukan prajurit Kerajaan Aceh melompat ke daratan kapal-kapal mereka. Para prajurit Aceh segera disambut oleh serangan pasukan Kerajaan Serut yang memang telah menunggu. Maka terjadilah peperangan hebat antara kedua pasukan dengan cerdik pasukan Anak Dalam Muara Bengkulu.
Kehebatan pasukan Aceh diimbangi oleh kerajaan Serut. Namun peperangan tersebut masih berlanjut tanpa mengetahui siapa yang lebih unggul. Sudah banyak korban dari kedua pihak, namun kekuatan seimbang. Terlihat peperangan tidak berkesudahan. Anak dalam Muara Bengkulu merasa sedih. Ia tidak sanggup melihat banyaknya korban berjatuhan. Akhirnya dengan diiringi keenam adiknya, kerabat keluarga kerajaan dan beberapa pengikut setianya, Raja Anak dalam Muara Bengkulu pergi ke Gunung Bukuk. Mereka tinggal di gunung tersebut hingga peperangan berakhir. Empang ke Hulu. Asal mula nama Bengkulu karena tidak ada tanda-tanda pasukan mana yang akan menang. Akhirnya peperangan itu berakhir sendirinya. Kedua belah pihak sepakat untuk berdamai, tidak lanjut peperangan meskipun peperangan telah berakhir. Namun Raja Anak Dalam beserta keenam adiknya dan pengikut setianya tetap tinggal di Gunung Bungkuk. Sejak peperangan dahsyat tersebut, wilayah kerajaan Serut kemudian berubah penyebutan nama. Mulai dari teriakan prajurit Aceh, Empang ke Hulu, berubah lagi menjadi Bangka Hulu. Seiring berjalannya waktu, kini kita mengenalnya dengan sebutan Bengkulu.